Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu, mengucap syukur atas segala kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga saat ini kita bisa bersama-sama menaikkan pujian, mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan menaikkan segala doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai ke 13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang lalu lalu. Kami hendak bersyukur padamu ya Tuhan.
bersyukur untuk setiap apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita, karena Tuhan baik, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan senanti angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Dia, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mazmur pasal 69 ayat 14 dan 17. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Sebab kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita, dengan apa akan kita balas setiap pengorbanannya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Pada saat malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa kami bersyukur pada saat malam hari ini oleh karena kasih-Mu Engkau terus menuntun seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Bapa kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Kiranya kita semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakannya, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah naik arung jeram, mengarungi jeram derasnya arus sungai, atau mungkin kita naik arung jeram ini di salah satu wahana. Saya pernah naik arung jeram tapi yang di salah satu wahana yang ada di Jakarta. Ketika kita naik arung jeram, lalu kita diberikan instruksi, duduknya diatur, lalu dikasih tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga ketika kita menghadapi arus-arus yang deras, kita bisa mengantisipasinya, sehingga kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Itu kan intinya seperti itu. Ketika kita naik arung jeram, Bapak Ibu Saudara naik arung jeram, ketika kita mungkin awal-awalnya naik arung jeram itu harusnya santai, harusnya tenang, tidak terlalu yang deras. Tiba-tiba ketika kita sedang menikmati arus yang tenang, arus yang santai seperti itu, tiba-tiba kita menghadapi arus yang deras. Wah, kita diperhadapkan langsung arus deras, terus menerus sampai arus deras, mungkin seperti itu. Mungkin sampai di ujung kita menikmati wahana atau misalnya petualangan naik arung jeram ini sampai di ujung, terus menerus arus yang deras. Ya awalnya mungkin kita kaget, kaget, namanya kita awal-awal tenang, santai, akhirnya kita menghadapi tantangan, yaitu arus yang deras tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada kalanya memang
Kehidupan kita sama seperti mengarungi jeram tersebut. Ya, kita mengarungi jeram tersebut, kita melewati arus-arus deras lebih sering dibandingkan dengan apa yang kita bayangkan. Ya, kita nggak siap mungkin dengan keadaan-keadaan masalah-masalah yang besar yang datang di depan kita. Kalau kita merenungkan sedikit misalnya, waktu kita kecil, kita mungkin tidak terlalu banyak berpikir akan kehidupan kita. Dari TK, lalu ketika kita SD, kita cuma tahunya belajar dan bermain. Ketika SMP sudah mulai bisa berpikir sedikit. Ketika SMA ternyata masalah begitu banyak ya. Ternyata ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Tentang orang tua dan segala macam. Ketika kita kuliah, lalu kita bekerja, ternyata semakin kita tua, semakin kita dewasa, kita melihat bahwa semakin banyak masalah dalam kehidupan kita. Ada begitu masalah atau bisa kita katakan arus deras tersebut dalam kehidupan kita sampai sekarang ini mungkin. Bagus dan kasih Tuhan, kita mungkin berpikir apakah nanti mungkin ketika waktu kecil ya enak ya jadi orang gede, jadi orang dewasa, kayaknya enak bisa cari duit dan segala macam. Tetapi ternyata ketika kecil kita ngomong seperti itu dan sekarang kita sudah dewasa dan melihat kehidupan yang nyata bahwa ternyata begitu banyak masalah, tantangan, problematika dalam kehidupan kita berpikir enak ya jadi anak kecil, kalau gitu saya kembali lagi jadi anak kecil, nggak usah lagi memikirkan semua masalah itu, biar orang lain aja memikirkan, biar orang tua saya saja yang memikirkan dan segala macamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur walaupun ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita memiliki Allah, satu-satunya penebus yang berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Di dalam tadi kita sudah baca dalam Yesaya 43 ini, ya, ada dua janji Allah yang bisa kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Ya. Yang pertama dalam ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji pertama adalah tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah berjanji untuk menyertai seluruh kehidupan kita, walaupun dengan segala tantangan yang ada. Allah tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan selalu nikmat, hidup kita akan selalu rata, jalan kita akan selalu rata, mulus dan segala macamnya. Tetapi walaupun dalam segala kehidupan kita yang begitu berliku-liku tantangan menerpa kehidupan kita, Allah berjanji untuk menyertai kehidupan kita. Oh, begitu indah ketika kita merenungkan bahwa Allah menyertai kita dalam keadaan sulit sekalipun. Ya, Allah tetap beserta kepada kita, Allah tetap beserta kepada umatnya dalam kehidupannya. Ketika umatnya yang adalah yang berharga di mata Tuhan, menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam perintah Tuhan, Allah akan terus menyertai kita. Ya, mungkin tantangan-tantangan tidak akan hilang, masalah tidak akan hilang karena ada dosa. Masalah tidak akan hilang karena ada dosa yang di dunia ini. Sehingga kita harus tetap hidup berdampingan dengan masalah. Kita harus tetap hidup sampai nanti ketika kita mati, kita akan tetap berhidup dengan masalah-masalah yang ada. Tetapi walaupun masalah-masalah itu tetap ada, problematika tantangan tetap ada Allah yang menyertai kita. Ini sesuatu janji yang luar biasa bahwa Allah tetap beserta dengan kita. Dan janji yang kedua dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ini dikatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Janji pertama tentang penyertaan, dan janji yang kedua tentang pemulihan. Tuhan bukan hanya sekedar menyertai kita, tetapi Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan kehidupan Israel. Israel dalam permasalahannya, ya, mereka setelah lewati tantangan, permasalahan, diperbudak oleh bangsa Babel, lalu mereka bisa keluar, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan kehidupan mereka, akan menghimpun kembali orang-orang yang telah terbuang, yang telah tercerai-berai entah kemanapun. Tuhan akan menghimpun mereka kembali menjadi satu bangsa. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan bukan hanya sekedar menyertai kita, tetapi Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kita. Seberapa berat tantangan yang sedang kita hadapi? Mungkin tantangannya begitu berat, mungkin
kita sedang mengalami pencobaan, kita sedang mengalami ujian, kita sedang mengalami masalah yang berat. Kenapa Tuhan kok habis satu datang lagi? Kenapa Tuhan habis ini kok datang lagi? Dan kita mungkin udah gak kuat lagi. Kita mungkin udah menyerah, give up. Udah Tuhan, aku angkat tangan, aku udah gak bisa lagi, udah pasrah gitu, dan segala macamnya. Kita udah gak tahu lagi mau apa. Tetapi firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan memberikan pemulihan kepada kita. Mari kita meyakini kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita menjadi anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan dan dipulihkan Tuhan? Karena ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Orang-orang Israel berharga di mata Tuhan. Kita pun berharga di mata Tuhan karena Allah mengasihi kita. Karena kita sudah ditebus, kita menjadi orang-orang yang berharga. Kita orang-orang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janganlah merasa bahwa Tuhan tidak beserta dengan kita, Tuhan tidak memulihkan kehidupan kita. Mari kita ingat kembali akan firman Tuhan dan ingat kembali akan kehidupan kita di masa yang lalu. Bagaimana penyertaan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Bagaimana pemulihan Tuhan terus menerus memulihkan kehidupan kita hingga pada saat hari ini. Kita yang dulu mungkin kita bekerja, kita tidak memiliki apa-apa, mungkin dulu kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa, sekarang kita sudah berbeda dengan yang dulu. Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kita. Kita merenungkan kembali bagaimana penyertaan dan pemulihan Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang yang berharga di mata Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai dan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu, yang mulia di pandangan-Mu Bapa. Terima kasih bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus menyatakan kasih-Mu dan kami menjadi umat-Mu boleh terus menyatakan komitmen kami untuk boleh melakukan setiap perintah-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan, Tuhan jaga setiap kehidupan kami. Apapun itu, musim apapun itu, Tuhan selalu menjaga kami.